Apa yang akan kita pelajari terkait dengan pelaporan untuk entitas nirlaba ini? Ada beberapa aspek yang akan kita lihat. Nah, yang pertama adalah kita melihat isu terkait dengan pelaporan ini. Isu utamanya adalah ada sebuah standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan yang bernama PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Nah, PSAK 45 ini pada prakteknya per 2010 itu tidak bisa. Kemudian digantikan dengan yang namanya ISA 35. Secara konten isinya sama, isinya mirip, gitu ya. Kenapa harus dicabut? Karena PSAK lebih dibasiskan atau diutamakan kepada institusi yang bersifat profit atau organisasi bisnis. Sedangkan di luar dari ketentuan bisnis, maka diterapkan aturan yang lain. Sehingga di sini PSAK 45 dicabut dan isinya dialihfungsikan ke yang namanya ISAK 35. Secara konten dia merupakan bentuk yang sama ya. Jadi kalau di sana ada pelaporan keuangan entitas nirlaba, kalau di sini di ISAK dia diganti dengan judul penyajian laporan keuangan entitas yang berorientasi non laba. Jadi jelas orientasinya adalah non laba atau tidak mencari profit. Oleh karena itu status dari PSK 45 ini harusnya dicabut dan digantikan dengan ISAK nomor 35. Nah, ini adalah bentuk atau tampilan dari PSK 45 yang sudah dicabut per 2010 kemarin. Sehingga per tahun tersebut PSK ini sudah ditiadakan. Kenapa ini dilakukan? Karena kita sendiri sebagai ketentuan secara institusi, Ikatan Akuntan Indonesia sedang melakukan konvergensi atau penyetaraan ulang terkait dengan standar akuntansi keuangan yang kita pakai di Indonesia, kemudian mengacu kepada standar yang berlaku di level internasional. Jadi ada standar besar yang berlaku secara internasional, kita adopsi sesuai dengan kebutuhan yang bisa berlaku di Indonesia. Tujuannya apa? Supaya laporan keuangan kita atau laporan keuangan perusahaan di Indonesia itu bisa ditampilkan setara dengan perusahaan yang levelnya internasional. Jadi nggak perlu merubah laporan keuangan lagi. Nanti nggak pakai dua versi. Ini versi Indonesia, kalau mau ekspansi bisnis ke negara lain pakai versi yang lain gitu ya, seperti itu. Jadi cukup bikin satu laporan, kemudian dia bisa lakukan ekspansi ke negara lain dengan format yang sama. Oleh karena itu, SAK yang berlaku di Indonesia itu harus dicabut dan disesuaikan dengan peraturan IFRS. Nah, perbedaan yang paling mendasar di sini adalah ketentuan dari prinsip transaksinya. Kalau di PSHK itu berbasis kepada transaksi atau transaction base. Setiap ada transaksi itu dicatat dengan keuangan keuangannya. Tetapi kalau terkait dengan IFRS ini menjadi entity base. Nah, ini adalah perbedaan yang muncul, di mana kita akan memisahkan beberapa standar akuntansi keuangan. Yang pertama yang basisnya IFRS, itu yang masih secara general berbasis sebagai transaksi. Kemudian ada juga yang namanya SAK etap. Ya, etap itu adalah entitas tanpa akuntabilitas publik. Jadi dia sebuah entitas atau sebuah unit bisnis, namun dia tidak punya transaksi perdagangan saham. Jadi kepemilikannya dalam bentuk kepemilikan modal, bukan saham. Tidak ada yang ditransaksikan. Satu lagi adalah entitas yang digunakan dengan level yang di bawahnya itu, yaitu SAK untuk EMKM, entitas mikro, kecil, dan menengah. Kenapa aturan yang untuk bisnis yang relatif besar dengan yang kecil, yang mikro, kecil, dan menengah itu dipisahkan gitu ya? Karena bisnis yang kecil dan menengah itu tidak sekompleks bisnis besar. Contoh misalnya, kalau kegiatan bisnis kecil itu misalkan penggajian, ya cukup gaji karyawan selesai. Tapi kalau bisnis besar kan nggak seperti itu. Ada gaji, ada tunjangan, kemudian ada masalah jaminan hari tua, ada pensiun gitu ya. Dia lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan yang mikro, kecil, ataupun menengah. Yang mungkin hanya pikir kalau dia kerja dapat gaji, setelah itu dia cuma dapat kompensasi sudah selesai, yang lain nggak diurusin. Jadi level kompleksitasnya berbeda. Sehingga mau tidak mau aturan standar akuntansi keuangan harus dipecah. Nah,
Dengan pemecahan ini muncullah standar yang baru yaitu terkait dengan ISAK 35 yaitu penyajian laporan keuangan entitas yang orientasinya non laba. Nah, kalau kita lihat di sini penyajian non laba atau laporan keuangan non laba itu memenuhi ketentuan dari PSAK yang utama IFRS yaitu PSAK 1 di mana dia akan disajikan sesuai dengan satuan yang mirip seperti EK atau ya, tanpa akuntabilitas publik. Nah, perbedaannya apa antara standar yang lama dengan standar yang baru? Itu yang akan kita bahas di sini. Yang pertama ada pada klasifikasi aset. Jadi kalau pada PSAK yang lama, aset itu tidak pos. Aset neto tidak terikat, aset neto terikat, temporer, dan aset neto terikat permanen. Ini aturan yang lama. Aturan yang baru dia dibagi dengan dua saja, yaitu dengan pembatasan dan tanpa pembatasan. Apa bedanya dengan dan tanpa? Gitu ya. Contoh misalkan saya punya dana 100 miliar gitu ya. Misalnya saya donatur, saya berikan ke sebuah yayasan gitu ya. Nah, di sini saya memberikan ketentuan. Kita boleh pakai 30 miliar ini hanya untuk gaji. Sisanya 70 miliar boleh buat yang lainnya. Kalau udah ada ketentuan seperti ini, maka yang 30 miliar di aturan terbaru dikatakan itu namanya dengan pembatasan. Jadi kalau di luar gaji itu nggak boleh, hanya untuk gaji saja. Sisanya ini terserah dia mau pakai buat jualan, mau pakai buat beasiswa, mau pakai buat beli aset gitu ya. Yang penting di sini tanpa pembatasan. Ini adalah perbedaan yang pertama. Lebih simpel yang ini. Kalau yang dulu dia ada yang terikat dan tidak terikat, sebetulnya sama. Tidak terikat itu artinya tanpa pembatasan. Kalau terikat itu dengan pembatasan. Tapi dia klasifikasinya dibagi lagi, ada yang temporer sama permanen. Maksudnya temporer permanen apa? Kalau temporer itu artinya bisa terikat sama berapa tahun aja. Contoh misalkan ada Jarum Foundation, dia punya dana misalkan 3 miliar gitu ya, dialihkan untuk yang namanya subsidi beasiswa selama 3 tahun. Jadi dia hanya boleh di call selama maksimal 3 tahun saja. Itu dulu seperti itu. Kalau sekarang enggak, cukup dibagi dua. Ini yang dibatasin, ini yang tidak dibatasin. Setelah mau dipakai buat apa aja. Ini ISAK 35 yang sekarang kita pakai. Nah, jadi disederhanakan. Jadi saya tidak akan bahas terlalu detail yang PSAK 45 karena kan sudah kita tinggalkan nih. Kita pakai yang aturan terbaru dan dengan ketentuan ini kalian harus tahu bagaimana cara membedakannya. Jadi kenapa ada pembatasan dan tidak pembatasan? Biasanya dia pakai surat perjanjian. Sebagai donatur dia akan kasih keterangan bahwa dana ini hanya boleh digunakan untuk apa. Misalkan hanya boleh digunakan untuk beasiswa sekolah aja. Ya, hanya untuk itu, nggak boleh buat itu. Tidak boleh dialih fungsikan. Sampai di sini jelas ya? Nah, ini terkait dengan pendanaan. Yang kedua dari judul. Nah, dari judul laporannya. Kalau dulu adanya laporan aktivitas. Aktivitas itu adalah bagaimana jumlah penerimaan dibantu dengan pengeluaran. Sehingga menghasilkan yang namanya surplus atau defisit. Judulnya begitu. Nah, sekarang di ISAK 35 kita menyebutnya sebagai namanya laporan penghasilan komprehensif. Ujung-ujungnya sama, surplus ke defisit. Tetapi secara nomenklatur dia mengikuti standar keuangan yang internasional. Karena di laporan internasional tidak ada namanya laporan aktivitas, ada laporan komprehensif income. Dia hanya melakukan turunan nama aja dari level internasional. Kemudian dari laporan aset perubahan, ya, laporan dari perubahannya. Jadi misalnya tahun lalu kita punya aset 3 miliar, kamu asetnya 2 miliar, ada perubahan 1 miliar. 1 miliar itu buat apa? Nah, di sini dia menyajikan bahwa laporan perubahan aset itu merupakan bagian dari laporan entitas laba. Jadi kalau asetnya turun atau asetnya naik itu harus dilaporkan. Kalau dulu tidak, itu hanya sebagai alternatif. Misalkan asetnya turun, kenapa? Gitu kan, misalkan dia jual tanahnya, jual bangunannya, cukup dilaporkan tapi tidak sebagai kewajiban. Makanya alternatif kan, jadi boleh dilaporkan, boleh tidak. Sehingga dirasa transparansinya akan kurang. Kalau asetnya bertambah karena hibah, karena donasi, pemberian atau dia beli baru, itu juga harus dinyatakan.
Nah, di aturan yang baru itu merupakan bagian dari laporan keuangan. Semuanya harus dilaporkan. Aset yang bertambah maupun aset yang berkurang. Supaya apa? Jelas transparansi. Tidak ada lagi yayasan yang dipakai sebagai sarana untuk pencucian uang atau money laundering. Kalau dulu kan gitu ya, yayasan tiba-tiba dapat aset gede, kenapa? Oh, ternyata dia dijadikan aset sebagai money laundering. Kenapa? Karena laporan asetnya itu hanya alternatif, tidak terbuka. Perbedaan yang berikutnya adalah di penghasilan komprehensif lain. Kalau di PSAK 45 tidak ada nama penghasilan komprehensif, ya, karena dia masih pakai aturan yang lama. Sedangkan di laporan yang baru, di ketentuan yang baru, kita menggunakan yang namanya laporan penghasilan komprehensif lain. Jadi ini akan menampung bila mana yayasan, organisasi, atau entitas nirlaba tersebut ternyata dia punya aktivitas yang mendatangkan profit. Contoh ya, contoh nih ya, yang kita dapat di Jakarta ya. Ada satu yayasan namanya Yayasan El Safan. Ya, El Safan ini adalah yayasan yang akan menaungi anak-anak yang dia mengalami masalah tunanetra. Ya. Yayasan ini dia punya beberapa aktivitas. Yang pertama dia juga punya band. Band ini dia bisa manggung di beberapa tempat dan dia dapat bayaran. Dia juga punya aktivitas sosial. Nah, aktivitas sosial ini dia jual juga ternyata di monet lewat sosial media. Dapat penghasilan juga. Nah, kalau itu dilaporkan dalam aktivitas yayasan, dia masuk sebagai penghasilan komprehensif. Karena tujuan mereka kan bukan cari penghasilan dari situ gitu ya. Kalau aturan yang lama itu tidak bisa. Kalau aturan yang lama itu justru malah akan kena masalah dengan aturan sosial. Karena dianggap masalah kekurangan itu dijadikan ajang untuk mencari uang. Tapi dengan aturan yang baru tidak. Laporkan aja, gitu. Terungkap semua di yayasan dan itu dianggap sebagai memang penyajian atau pendapatan yang diperoleh dari aktivitas entitas tersebut. Jadi aktivitasnya dilakukan bukan tanpa maksud ya. Mungkin mereka butuh pendanaan gitu ya, tapi tetap harus dilaporkan di dalam laporan keuangan. Nah, sekarang kita masuk ke jenis laporannya. Laporannya ada beberapa bagian. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Isinya apa sih? Isinya juga neraca atau posisi keuangan misalkan aset, liabilitas, modal, kemudian laporan penghasilan komprehensif yang ujungnya adalah surplus atau defisit, laporan perubahan aset neto atau perubahan ekuitasnya, laporan arus kas untuk kas dan kas keluar, dan juga ada catatan atas laporan keuangan. Secara komponen sama, ya, seperti laporan keuangan biasa. Tetapi secara detail dia berbeda. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama dari laporan posisi keuangan. Kita mengenal yang namanya ada aset, liability, sama equity. Kalau keuangan, kalau di sini enggak, aset, liability, sama net aset atau aset neto. Apa itu aset neto? Aset neto itu adalah aset yang kita kurangi dengan liabilitas atau hutang. Sehingga merupakan sisa dari aset yang kita miliki setelah dikurangi dengan kewajiban yang dimiliki oleh entitas tersebut. Boleh nggak mereka punya hutang? Boleh, gitu ya. Tapi setelah dikurangi berapa net asetnya, itu yang dikatakan sebagai aset neto. Bapak kan konsepnya sama ya dengan ekuitas, betul. Konsepnya sama, tapi namanya dibedakan. Karena kalau ekuitas kita pasti punya asosiasi dengan kepemilikan, entah itu saham, modal gitu ya. Kalau ini tidak, kepemilikannya miliknya publik. Jadi perbedaan di sini adalah di label untuk kepemilikan. Kemudian cara penyajiannya ini juga berbeda ya. Kalau kita lihat di sini, untuk penyajian di sini dia dibagi jadi dua. Untuk aset neto itu ada yang tanpa pembatasan, kemudian di bawahnya dengan pembatasan. Jadi saldo aset neto dengan tanpa pembatasan ini berapa? Kemudian yang dengan pembatasan masih berapa? Dipisahkan kelompok. Klasifikasinya di kelompok. Apa dipisahkan? Tidak dicampur. Ini format A, format yang pertama. Bisa juga pakai format yang agak berbeda, format B. Jadi disajikan terpisah. Tetap per bagian tapi disajikan terpisah.
Jadi mereka punya banyak format. Tadi format A, terus kemudian ini format B, nanti ada juga format C. Nah, untuk laporan kepenghasilan komprehensif, di sini menggambarkan tingkat kenaikan atau penurunan manfaat ekonomi. Artinya, adakah yang surplus atau defisit. Kemudian, kalau ada surplus atau defisit, dia akan masuk ke dalam kelompok yang di sini. Kalau ada surplus, dia masuk menambahkan yang namanya aset neto tanpa pembatasan. Jadi, ibaratnya kalau ada surplus, nambah modalnya dia. Tapi yang tanpa pembatasan, yang tidak dibatasi penggunaannya, yang bebas. Kemudian kalau misalnya dia defisit, baru dia boleh ngambil dari mana? Itu harus ada ketentuannya. Jadi larinya sama, larinya ke ekuitas juga. Formatnya bisa disajikan secara single kolom, jadi kolom tunggal dari atas ke bawah, gitu ya. Dan disajikan lintas waktu, biasanya nggak mungkin satu waktu ya, kasih tahun ini berapa, ada komparasi tahun sebelumnya berapa, biar kelihatan naik atau turunnya. Selain dengan kolom tunggal yang seperti ini per baris ke bawah gitu ya, bisa juga dengan disajikan dengan kelompok informasi yang seperti ini per bagian. Yang pembatasan berapa, yang tanpa pembatasan berapa. Nah, mau yang mana boleh dipilih sama aja. Intinya dia menyajikan yang ini lebih detail format B, yang A itu cuma satu kolom ke bawah. Ya, sekarang kita lihat lagi jumlah asetnya ada berapa gitu ya. Kalau asetnya nggak terlalu besar, kita boleh pakai format yang pertama, lebih simpel. Tapi kalau jumlah asetnya besar gitu ya, sampai triliunan ya pakailah yang seperti ini supaya rinciannya kelihatan. Ini tergantung dari kebutuhannya aja, mau rinci atau tidak, ya. Yang ketiga dari laporan perubahan aset neto atau perubahan modal dia. Nah, di sini balik lagi akan diklasifikasikan dalam dua kelompok dengan pembatasan dan tanpa pembatasan. Penyajiannya juga sama. Kalau kita lihat di sini, ya, dia dibagi jadi dua bagian. Ini yang tanpa pembatasan, dan ini dengan pembatasan. Kasih judul sendiri, kemudian ada ketentuan. Sama aja, Pak. Yang keempat dari laporan arus kas. Nah, sama seperti entitas bisnis, laporan arus kas kita selalu menganut tiga pakem. Laporan arus kas untuk operasional, investasi, dan pendanaan. Uang keluar masuk untuk operasional, untuk investasi terkait dengan aset tetap maupun pendanaan terkait dengan hutang. Nah, di sini biasanya kita punya yang paling banyak itu ada di dua aktivitas saja. Untuk operasional, kegiatan dari entitas tersebut, atau untuk investasi, kalau mau ada penambahan aset atau penjualan aset. Nah, pendanaan biasanya ada, tetapi relatif kecil. Karena kan kalau entitas laba mau ngambil hutang, itu biasa harus pakai jaminan. Kalau perusahaan kan dia punya keyakinan setiap tahun profit berapa gitu ya. Tapi kalau yayasan atau institusi laba kan tidak menjamin ada keuntungan. Jadi belum tentu ada institusi keuangan yang mau kasih dia pinjaman. Sehingga di sini dia ada, tetap ada, tetapi biasanya jarang sekali ada yang pakai pendanaan. Penyajiannya sama seperti di laporan keuangan biasa, ada dua metode, metode langsung dan tidak langsung. Kalian mau pakai yang mana terserah, bebas. Yang penting di sini penyajiannya mirip kok. Kalau metode langsung dia per bagian, kita operasi dulu di atas, investasi, baru pendanaan, baru nanti di bawah ada kas awal tahun sama kas akhir tahun. Ini kalau metode langsung, yang biasa atau paling banyak dipakai di dalam aktivitas bisnis. Sedangkan untuk metode tidak langsung, dia akan mulai dari surplus atau defisitnya, baru di track back ke bawah, sampai nanti ketemu kas pada akhir periode. Pakai yang mana bebas, ya, tidak pernah dipermasalahkan. Karena ada dua metode itu yang tercantum di ISAP 35. Bagian yang terakhir adalah catatan. Catatan laporan keuangan isinya apa sih? Catatan laporan keuangan itu mencatat berbagai macam rincian terkait dengan detail-detail yang ada di dalam laporan keuangan. Misalnya asetnya 3 miliar, isinya apa sih? Nah, rinciannya ada di sana.
Kas dan setara kas 300 juta. Isinya apa sih? Banknya berapa? Banknya di mana aja? Kemudian uang kas di tangannya berapa? Ya, semua rincian detailnya itu masuk ke dalam catatan atas laporan. Nah, catatan mereka itu dibagi dalam beberapa kelompok. Yang pertama adalah catatan A. Catatan A itu biasanya digunakan untuk menyajikan kalau kita punya dana yang sumbernya dari dua ini, hibah atau wakaf. Dan nggak mungkin diambil kembali sama si donaturnya. Iya dong. Nah, apakah dia bisa masuk ke dalam pembatasan, aset pembatasan ataupun tak pembatasan tergantung yang ngasih hibah. Nah, dia di surat wakafnya gimana gitu ya. Misalkan sebelum meninggal dia kasih informasi ini, saya punya rumah sekian hektar gitu, silahkan pakai buat yayasan gitu. Terserah mau dipakai buat apa, mau buat tempat tinggalnya, mau buat kantornya. Nah kan nggak dikasih keterangan tuh. Yang pasti dia akan dimasukkan ke dalam bentuk catatan A. Di situ ada sumbangannya. Kalau misalkan dia sumbangannya dalam bentuk bangunan, ditulis detailnya, ya. Tidak ditulis dalam jumlah rupiahnya, ya. Luasnya mungkin gitu ya. Ada juga yang kasih donasinya misalkan dalam bentuk kendaraan bermotor ya, atau televisi gitu kan, atau barang-barang silahkan. Yang penting dia punya manfaat ekonomi di masa depan. Bukan barang yang tidak bisa dipakai, tapi bisa dipakai untuk masa manfaat di masa depan. Kemudian ada catatan B. Catatan B ini untuk klasifikasi aset neto yang sifatnya dibatasi. Itu yang ada pembatasan. Harus ada syarat-syaratnya. Misalkan berdasarkan surat nomor sekian gitu kan. Aset ini hanya bentuk aktivitas A, aktivitas B, aktivitas C dan lain-lain. Tolong di catatan B. Karena ada juga contoh misalkan ini tanah harus digunakan untuk rekreasi berapa. Itu ada pembatasan. Tidak boleh dipakai untuk yang lain. Kemudian catatan C itu digunakan untuk aset neto yang tidak dibatasi. Bisa dapat dari surplus, bisa dapat dari kelebihan anggaran, bisa dapat ya lain-lain lah, misalnya gitu ya, dapat tiba-tiba dapat sumbangan, dapat rezeki gitu ya, boleh masuk di sini. Kemudian catatan D isinya untuk mencatat investasi. Lupa ini kan nirlaba. Kenapa ada investasi? Harus ya. Harus ada investasi. Kenapa harus investasi? Untuk memastikan bahwa dia punya keberlanjutan. Jadi sama seperti entitas bisnis, kalau kalian bikin usaha, itu kan tujuannya satu, tidak mungkin untuk dibangun. Maunya kan begitu. Kalian bikin entitas nirlaba itu juga sama, tujuannya tidak akan dibangkrutkan. Caranya gimana bisa bertahan hidup, bisa sustain. Mungkin investasinya dengan bentuk apa gitu. Ada yang namanya endowment fund atau dana abadi. Dia investnya di mana? Dana pensiun. Bisa. Atau dia investasinya di dananya pemerintah yang misalkan obligasi dan sebagainya kan ya nggak mungkin dibatalkan ya. Kalau pemerintah kan misalkan dia gagal bayar kan dia bisa mengeluarkan uang sendiri dibandingkan dengan jaminan yang lain. Itu seperti itu. Jadi untuk menjamin apakah sebuah entitas ini bisa berjalan sampai terus-menerus ya tanpa ada kesulitan. Kemudian yang berikutnya ada catatan E. Nah, catatan E ini digunakan untuk membuat rincian global. Beban operasional, kemudian beban-beban misalkan terkait dengan gaji, ATK kantor, misalnya gitu ya, untuk makanan, supply dan sebagainya. Termasuk seragam dan sebagainya boleh dimasukin di sini. Ada. Karena semua rincian itu, ini contohnya aja, contohnya di PSAK itu misalnya ada gaji, ada jasa profesional, ada administrasi, ada depresiasi, ada tetap juga, ada bunga bank misalnya, dan lain-lain. Yang biasanya di bawah 1 juta. Termasuk employment benefit ya, atau jaminan hari tua. Itu sudah diwajibkan sekarang. Jadi sekalipun kalian kerja di yayasan, kalian kerja di yayasan laba, mencatatkan diri di jam sostek dan mendapatkan jaminan spiritual itu sudah jadi kewajiban. Per tahun 2016, tiap kita yang bekerja itu wajib tercatat di BPJS. Itu wajib. Kira-kira itu ada yang mau ditanyakan mengenai laporannya? Laporan keuangan laba ya.
dampaknya dirubah dari PSAK 45 ke ISAK 35. Oke. Kalau PSAK 45 ya tadinya kenapa dicabut? Karena secara konstruksi atau laporan aktivitas yang muncul di PSAK 45 itu masih menggunakan aktivitas bisnis, di mana kebanyakan terjadinya transaksi berdasarkan transaksi akrual. Sedangkan kalau entitas nirlaba hampir sedikit sekali yang terjadi transaksi akrual. Contoh misalkan dia ada sumbangan, sumbangannya pasti dia akan catat ketika uang itu sudah diterima. Bukan dijanjikan sumbangan, itu nggak bisa dia. Karena kan dia butuh survival, ya kan, butuh hidup di situ. Nah, mau tidak mau untuk menyeimbangkan antara catatan akrual dengan cash basis, PSAK 45 ini udah nggak berfungsi. Karena PSAK itu basisnya adalah accrual base. Sedangkan ISAK itu masih mayoritas di cash base. Sehingga mau tidak mau harus mundur sedikit ganti aturan. Jangan sampai kita paksakan aturan yang accrual base, nanti yang malah efek yang sebelumnya terjadi ada di PSAK 45, banyak sekali yayasan, organisasi nirlaba maupun entitas nirlaba tidak mau menyajikan laporan keuangan. Kenapa? Susah dan bingung. Satu, sudah mereka nggak punya tenaga akuntan yang memadai, kan gaji di nirlaba sama di perusahaan kan pasti beda dong gitu. Kalian kalau dipekerjakan di yayasan kadang kan dibayar sukarela gitu ya. Suka nggak suka harus rela gitu ya. Kadang dapet, kadang nggak dapet gitu ya. Misalkan contoh aja deh kan kerja di kayak di kelurahan dan sebagainya, itu kan kadang ada honornya, kadang nggak ada honornya gitu ya. Sama seperti itu, apalagi ada kewajiban harus melaporkan, harus diaudit dan sebagainya, nyerah mereka kalau pakai PSAK 45. Jadi mending kita rubah aturan yang lebih sederhana. Jadi semangatnya seperti itu. Itu juga yang menyebabkan PSAK dipecah. Tadinya ada PSAK yang lengkap, kemudian dibagi ada yang entitas mikro, kecil, dan menengah. Supaya Pak UMKM itu nggak ribet. Dia cukup berapa pemasukan dan pengeluaran pakai kolom tunggal aja. Beres. Dan itu tidak menyarai PSAK. Supaya apa? Yang memudahkan mereka aja. Tujuannya gitu. Jadi perubahan aturan itu dilakukan bukan karena ada kendala di sini, tapi justru karena untuk membantu supaya tingkat compliance-nya meningkat. Mau tidak mau harus menyajikan laporan dan mereka semakin transparan. Itu jelas ya perbedaannya ya. Ada lagi? Kalau investasi dalam yayasan. Oke. Salah satu keuntungan memiliki entitas nirlaba itu adalah dia punya satu keuntungan yaitu boleh mendapatkan namanya SKB, surat keterangan bebas. Bebas apa? Bebas pajak. Jadi kalau dia ada donasi yang banyak, misalkan dia dapat donasi 100 miliar. Untuk operasional itu cuma 80 miliar. Masih untung nggak tuh? Masih. Tahun itu masih untung 20 miliar. 20 miliar ini di kemana tuh? Donasi itu kan sama aja seperti penerimaan, tapi yang tidak diusahakan. Karena bukan dari usahanya sendiri kan, tiba-tiba dapat dikasih. Nah, 20 M ini itu dianggap sebagai penerimaan. Nah, ketentuan pajak, segala bentuk jenis penghasilan itu adalah subjek pajak. Kan gitu. Mau sekecil apapun dia harus bayar pajak. Nah, untuk menghindari pembayaran tersebut, DJP menyarankan ada SKB. SKB ini berlaku ketika ada surplus dari sebuah entitas nirlaba yang dilakukan investasi kembali atau reinvestment untuk kemajuan dari yayasan atau organisasi tersebut itu boleh dibebaskan dari pajak. Itulah kenapa misalnya rumah sakit nih, contoh yang paling gede aja deh, apa di sini paling gede rumah sakit apa tuh? Paling besar. Siloam, oke. Siloam itu pendapatannya berapa M tuh? Atau berapa T itu. Nah, dia juga bisa bebas pajak asalkan apa? Dia bangun lagi. Bukan yayasan, dia bangun lagi nambahin kapasitas kamarnya. Makanya kalian lihat nih di Siloam Semanggi, Siloam pada tempat saya di Siloam Karawaci itu sebelah sananya lagi dibangun lagi. Dibangun supaya apa namanya? Tingkat okupansinya bisa naik, kemudian dia bisa melayani yang BPJS. Jadi kalau dialihkan ke sana, dia bisa bebas dari pajak. Itu dia makan investasi buat dia. Atau dia bisa membuat apa tuh? Banyak kan tenaga medisnya dia, keperawatannya di rumah sakit itu justru
tenaga-tenaga yang lulusan SMA itu disekolahin sama rumah sakit, dibiayai. Supaya apa? Ketika dia selesai, dia jadi perawat di tempat itu lagi dengan status yang lebih tinggi. Nah itu boleh juga, itu tidak akan dikenakan pajak. Yang lebih dekat lagi kampus kita, Ugrida. Misalnya kita punya kelebihan pendapatan dari apa? Dari uang SPP misalnya gitu ya, atau dari bantuan pemerintah. Kelebihannya dilarikan dalam bentuk apa? Biar nggak bayar pajak. Dalam bentuk beasiswa untuk mahasiswanya sendiri. Nah itu bisa. Itu namanya investasi juga. Jadi investasinya berbagai macam bentuk. Jelas ya? Ada lagi? Apa kan? Konsepnya sama kan? Investasinya tidak boleh dalam investasi dalam bentuk saham ya, itu berisiko, nggak mau mereka. Investasinya untuk kemajuan dari organisasi. Yang paling gampang lagi kalau kita bisa lihat ya, partai politik. Parpol itu kan banyak sekali ya caleg-calegnya ya. Terus dia kan kalau mau masuk jadi anggota, kemudian mau masuk ke dalam nominasi yang terpilih di dewan dan sebagainya, kan dia harus bayar dengan sejumlah dana. Itu jadi keuntungan untuk partai. Nah, kemudian partai bayar pajak enggak? Bisa dia tidak bayar pajak asal diinvestasikan kembali. Bangun gedung untuk partainya. Kemudian dia bangun gedung untuk dewan pimpinan di daerah gitu ya. Atau pimpinan cabangnya dibikinin lah di level yang paling rendah dibikinin tempatnya, disewain tempat baru. Jadi investasi kembali untuk kebutuhan organisasi itu tidak dipermasalahkan. Tidak. Nah, kalau sekarang ya kan tidak wajib kan investasi. Nah, artinya kalau dia ya kalau itu ada kelebihan dana investasi. Nah, kalau kurang dana apa yang mau diinvestasikan? Nggak ada dong. Cari dulu. Cari dulu. Jadi kalau kondisi surplus lah, kalau kondisi kurang justru dia bukan investasi, dia cari donasi. Iya dong, buat survive dulu pasti. Oke, ada? Kalau lebih rentan mana yang terjadi celah atau kekurangan, itu pasti yang lebih lenient atau yang lebih tidak kaku. Kalau PSAK itu justru malah kaku sekali. Ya kan? Kan dia banyak aturannya. Bahkan PSAK kalau kalian cek PSAK itu sudah sampai PSAK yang ke 80 atau berapa atau 90 berapa gitu. Nah, sedangkan untuk Ishak itu cuma baru sampai 30 berapa ya? Sedikit lebih sedikit lah. Jadi yang aturannya lebih sedikit itu justru yang lebih cenderung banyak kelemahan. Saya bukan bilang bahwa yang segitu paling banyak dikorupsi, enggak. Itu paling banyak kelemahan. Nah, kadang kelemahan itu yang digunakan sebagai celah-celah untuk melakukan tindakan kriminal. Salah satunya korupsi, itu salah satunya. Yang lain tuh juga bisa, gitu. Nggak harus dengan korupsi lah. Misalnya kita pakai sebagai pengalih fungsian lahan, itu juga bisa. Itu nggak bisa korupsi lagi, itu udah ngambil haknya milik negara, gitu banyak yang kayak gitu. Jadi semakin kecil atau semakin sedikit aturan atau regulasi itu membuat celah itu makin terbuka. Jadi kalau makin banyak pasal-pasalnya itu justru malah makin banyak yang jagain, lebih aman. Ada lagi? Nah, ini jadi satu tantangan baru buat kalian. Kan kalian kemarin sudah menentukan calon atau subjek organisasi yang akan kalian tuju. Tanyain aja, ada nggak laporan keuangannya? Ayo, kita tebak-tebakan deh nanti. Saya jamin ada yang tidak punya, ada yang tidak pernah bikin, dan mungkin yang sebagian kecil baru ada. Gitu. Tapi sebagian besar nggak punya. Kenapa? Karena nggak punya sumber dayanya. Nggak ada. Gitu. Bahkan sekelas yayasan kayak Plan Indonesia, Indonesian Care yang gede gitu pun, mereka hanya pakai tenaga anak SMK jurusan akuntansi yang magang untuk bikinin laporan keuangan. Kenapa? Mereka nggak punya dana untuk bayar orang.
Jadi siapa yang mau magang, diminta tolong bikinin laporan. Gitu doang. Itu yang sekelas yayasan nasional gitu ya. Ya ada yang udah gede, ada yang udah gede. Tapi sebagian besar pasti kalau dia nggak ada malah nggak pernah bikin. Terlepas dari donaturnya, misalkan ada donatur yang bilang, ya udah deh nggak usah pakai laporan, nggak apa-apa. Nah itu kan berarti dia nggak ada kewajiban bikin kan. Tapi kalau dia mau lebih transparan, harusnya sebesar apapun atau sekecil apapun, dia harus lapor. Bikin format laporan keuangan. Ada lagi? Jadi dengan adanya ISAK 35 itu membuat kita menjadi lebih aware ya bahwa yang namanya pelaporan entitas nirlaba itu sudah menjadi kewajiban. Tinggal mereka punya masalah yang lain, yaitu terkait dengan keterbatasan sumber daya yang kita bahas di pertemuan pertama. Sebagaimana bisnis, dia punya keterbatasan dari sumber daya, energinya, dan keuangan. Kalau kita di sektor nirlaba, itu sumber daya manusianya yang sangat terbatas. Termasuk juga permodalannya, karena kan dia relatif nggak besar gitu ya. Ya, jadi mau tidak mau, ya suka nggak suka ya seadanya. Seadanya. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, enggak. Oke. Kalau tidak ada, untuk mengakhiri sesi ini, saya sudah berikan satu kuis yang kalian bisa selesaikan sampai hari ini selesai. Sampai hari ini selesai. Kenapa sampai hari ini selesai? Karena pengalaman yang kemarin malam itu ada trouble di UPC. Hari ini juga, tadi pagi sih enggak. Ya, masih mendingan, masih mendingan. Tapi tetap seperti biasa, saya tetap kasih kesempatan sampai 2 kali. Jadi mudah-mudahan tidak ada kendala. Jadi kalau waktunya 5 menit, pasti soalnya 2 kali lipatnya. Bukan 10 soal, rata-rata 2,5 menit sih. Kalau hitungannya harusnya 2,5 menit selesai. Ya, ada yang sudah coba? Boleh. Oke, saya rasa itu Puji. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri sesi kuliah kita? Berarti tugas itu eh, 24 jam gitu, tak, Pak? Bukan 24 jam, sampai nanti malam jam dua tiga Oh, lima sembilan. Jadi harus dikerjakan di iya. hari ini juga. Ya, baik, Pak. Oke, baik, tidak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri kuliah kita hari ini. Terima kasih Puji sudah datang. Kita akan bertemu lagi di sesi minggu depan ya, di tanggal 18 ya.